walking down the streets, feeling the breeze, in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the Halo, place where I always feel great. jumpa dengan Linjo 17 di sini. Kita jumpa lagi dalam tarot reading tarot. Oke, satu kartu buat kalian ya di sini. Ada seseorang yang berniat jahat dengan diri kamu ya. Berniatnya itu mungkin dengan usaha atau bisnis kamu ya. Seseorang ini nggak suka jika kamu mungkin maju, jika usaha kalian berkembang ya. Jadi siapa seseorang itu? Oke, nanti kita cek di sini energi siapa. Tapi sebelumnya inilah bacaan general ya, energi untuk umum dan tidak berbatas waktu. Jika video ini lewat beranda kalian, berarti memang energi untuk kalian ya. Nggak semuanya benar, nggak semuanya resonate. Jadi bijaklah dalam menyikapi bacaan tarot melinjo 17. Oke, langsung aja satu kartu buat kalian ya. Siapa sih seseorang yang berniat jahat sama diri kamu ya? Seseorang ini ada niat jahat, buruk sama diri kamu. Seseorang yang berniat jahat sama diri kamu. Ya. Nah, ini udah dilakukan atau belum ya? Kita cek siapa sih seseorang yang berniat jahat sama diri kamu di sini. Oke, saya tarik energi dia, seseorang yang berniat jahat sama diri kamu. Ada strength. Ya. Ini adalah seseorang yang berniat ya, ada niat jahat sama diri kamu. Oke, siapa nih? Ada the strength. Oke, let's check you later. Oke ya, siapa sih seseorang yang berniat jahat sama diri kamu ya? Di sini ada the strength ya, kartu kekuatan. Seorang yang berniat jahat ya, berniat buruk sama diri kamu ini mungkin adalah seseorang yang ada di sekitar diri kamu ya. Dia berniat jahat apa? Ya, dia nggak suka tentang cara kerja kamu, tentang usaha kamu ya, usaha kamu yang maju, usaha kamu yang berkembang. Dia nggak suka melihat itu ya. Kenapa? Dia sakit hati di sini ya, seseorang ini. Kenapa sakit hati dia seseorang ini ya? Seseorang ini mungkin ya iri bisa ya, benci bisa, atau dia nggak suka apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan sama dia itu. Dia sepertinya nggak apa ya, yang kamu berikan sama dia mungkin teori atau gaji atau ya sesuatu yang kamu berikan sama dia, mungkin penyuluhan atau yang lainnya. Dia merasa nggak suka dengan yang kamu berikan sama dia ya. Mungkin info-info itu yang kamu berikan sama dia, yang kamu sampaikan sama dia atau mereka itu, seseorang ini nggak suka ya. Mungkin ya ini ada di sekitar kamu, di tempat kerja kamu ya. Seseorang ini orangnya ini jika bisa dilihat, jika kamu ada, mungkin kamu sebagai pimpinan ya, seseorang ini selalunya cari gara-gara. Entah mungkin suka memprovokator sama teman-temannya ya, atau dia suka ya apa yang kamu lakukan itu ya, dia selalu ragu gitu. Jadi kemampuan kamu itu di mata dia selalu diragukan oleh seseorang ini ya. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang jelas seseorang ini iri gitu jika kamu punya kemampuan gitu. Jadi setiap apa yang kamu ucapkan, seandainya kamu jadi pimpinan atau kamu punya jabatan ya atau bos di sini, dia selalu terima apa yang kamu ucapkan, dia lakukan. Tapi di belakangnya itu dia nggak suka gitu loh ya. Di depan
baik sama kamu, di belakang dia ada pemikiran lain, ada kemungkinan ya mungkin gajinya, jika dia terima gaji senang gitu ya, tapi di belakang dia bakalan ngomong ke teman-temannya bahwa gaji ini nggak sesuai sama kerjaan dia atau apa gitu ya gitu. Jadi selalunya seseorang ini apa ya, ragu-ragu juga bisa ya, selalu menyalahgunakan jika kamu menunjuk dia untuk ya, kamu menunjuk dia untuk jadi ketua atau pimpinan cabang atau yang kamu percaya dalam usaha apapun ya, mau usaha kecil atau usaha besar, seseorang ini selalu menyalahgunakan kekuasaan yang kamu berikan sama dia. Sementara kamu percaya sama dia gitu ya. Sementara kamu percaya sama dia, ternyata seseorang ini di belakang kamu niatnya buruk, busuk ya. Itu yang terjadi. Kamu nggak tahu seseorang ini, kamu kira dia orangnya baik, rajin. Ternyata seseorang ini yang bakal berniat jahat sama diri kamu, yang bakal bikin usaha kamu mungkin sedikit-sedikit berkurang, akan tersendat-sendat ya. Bisa kemungkinan nanti usaha kamu menjadi ya bangkrut, atau ya kamu bakalan susah nanti ke depannya gitu ya. Ini niat seseorang ini buruk ya, dia akan menyalahgunakan wewenang yang kamu berikan sama dia ya. Orang ini nggak ada rasa belas kasihan, nggak ada gitu. Bahkan bisa saja seseorang ini, apa yang kamu ya, namanya temen nih, kamu selalu ngasih nasihat dia ya, nasihat itu dia terima gitu loh. Jika kamu menasihati atau ngobrol sama dia, dia terima dengan ya, dia mendengar dengan baik gitu. Nggak taunya di belakang bahkan mungkin apa yang kamu katakan itu buat bahan ejekan dia gitulah. Seorang ini ya, seorang ini siapa ya? Oke, kita cek dia ciri-cirinya seperti apa ya. Kita ambil satu kartu lagi. Ciri-ciri dia, seseorang yang berniat jahat sama kamu. Ciri-ciri seseorang yang berniat jahat sama kamu seperti apa? Oke ya. Di sini ciri-cirinya bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Seseorang yang berkeluarga, baru nikah. Ada kemungkinan itu aja ya. Itu ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya cuma bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Seseorang yang baru saja menikah atau baru saja berkeluarga. Itu ciri-cirinya. Seseorang ini zodiaknya ada di bawah ini ya. Kenapa? Karena seseorang ini merasa ya, dia ingin berbuat jahat sama kamu karena apa yang diinginkan itu nggak kesampaian. Dia merasa ya, seseorang yang baru menikah ini ya, ciri-cirinya bisa laki-laki, bisa perempuan. Baru menikah itu mungkin ya, di antara teman-teman kamu yang baru menikah itu siapa, nah itu ya. Tapi nggak semuanya, kamu bisa pilih sendiri sesuai intuisi kamu. Jika seseorang itu yang kamu ya, insting kamu kok dia itu ya, itu gitu ya. Ikuti intuisi kamu. Jika seseorang itu mungkin nggak semuanya yang berkeluarga ya jelek, nggak loh ya, ini hanya ciri-cirinya aja gitu. Di antara mereka yang berkeluarga yang kamu curigai siapa, nah itu pasti kan kamu tahu seseorang ini niatnya jahat sama kamu gitu ya. Kenapa dia berniat jahat sama kamu ya? Berniat jahat itu karena apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu berikan sama dia itu nggak sesuai sama dia gitu loh. Jadi dia tuh pengennya nuntut tapi nggak bisa. Nah, karena nuntut nggak bisa, dia bakalan itu tadi, selalu cari kelemahan kamu, selalu ya bikin berita-berita bohong diri kamu ya. Seseorang ini nggak nyaman sebenarnya jika kamu bahagia, jika usaha kamu
lancar, nggak suka. Ya, padahal dia kerja di situ, padahal dia kerja sama kamu. Ada kemungkinan itu ya. Ya, ini bisa usaha apa aja ya, mau dagang, mau bisnis, mau perusahaan ya, itu. Tapi dia bakalan menyalahgunakan kekuasaan jika kamu memberikan kepercayaan pada dia, seseorang ini ya. Bisa usaha kecil, usaha besar ya. Ciri-cirinya tuh orangnya udah menikah gitu aja. Bisa laki-laki, bisa perempuan, baru menikah gitu aja ya. Nah, kebetulan baru menikah tapi orangnya baik, kok orangnya nggak begitu ya, beda lagi. Ini yang kamu curigai ya, seseorang yang kamu curigai itu. Dia bakalan menikam kamu dari belakang. Tentang usaha ini mungkin ya. Niatnya buruk tentang usaha kamu. Oke ya, jadi seseorang itu ada kemungkinan di sekitar kamu ya. Seseorang yang ciri-cirinya dia sudah menikah. Ya, baru menikah. Ya, baru menikah. Yang terbaru, yang baru menikah, ya itulah seseorang itu ya. Dia mungkin nggak suka cara kerja yang kamu berikan sama dia tuh, nggak suka. Dia selalu menyalahgunakan gitu aja. Oke, kita ambil inisial dia, seseorang yang akan berniat jahat ya, ada niat jahat sama kamu sekarang ini ya. Langsung aja kita ambil inisial dia. Ada Q, Y, L, K, E, lagi, T, dan I ya. Kenapa ciri-cirinya kok cuma yang baru nikah ya? Karena yang keluar kartu ini ya. Intinya seseorang ciri-cirinya yang udah baru menikah, baru merayakan pernikahan ya. Itu dia seseorang yang niatnya jahat sama kamu. Dia ada di sekitar kamu, mungkin di tempat kerja kamu ya, teman kamu. Itulah dia ya. Pokoknya nggak suka dengan cara kerja kamu ya dalam usaha karir. Oke, di sini ada KYLKETI, seseorang yang berniat, ada niat jahat sama diri kamu. Entah itu udah ya terjadi atau belum ya, hanya sekedar baru niat. Oke, lanjut kita cek pakai kartu cekik. Oke, sekarang kita cek energi dia pakai kartu cekik ya. Ini bisa energi dia, bisa juga energi kamu ya. Seseorang yang nggak suka berniat jahat sama kamu ya. Ini ada niat jahat tapi entah sudah kesampaian, udah terjadi apa belum ya. Oke ya, saya sudah ambil 5 kartu ceki di sini. Ya, ini kan ciri-cirinya seseorang yang baru menikah, baru merayakan pernikahan ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan, ada di sekitar kamu, ada di sekitar tempat kerja kamu, ada mungkin bisa teman kamu ya. Kamu bisa pakai intuisi kamu, feeling kamu, apa yang kamu curigai siapa. Nah itu, kalau nggak terbukti ya nggak apa-apa, hanya sekedar ramalan di sini ya. Dan ini inisialnya. Oke, ada seorang wanita yang hobi jalan-jalan dan berbelanja. Di kartu ceki ada seorang wanita yang hobi gemar berbelanja. Nah, mungkin ini kan ciri-cirinya bisa laki-laki, bisa perempuan ya, seseorang yang berniat jahat sama kamu ya. Itu dia ya. Ciri-cirinya baru saja menikah, baru saja merayakan pernikahan atau baru saja merayakan pertunangan gitu aja ya. Sama siapa ya? Kamu tahu sendiri ya, coba komentar. Oke ya, di sini ada seorang yang wanita yang hobi berbelanja. Dia
di sini ya ada bayangan kemalangan. Oke, seseorang ini, wanita ini, energi wanita yang suka berbelanja, suka jalan-jalan ini, ada rasa ketakutan, ya. Entah ketakutan kenapa di sini. Takut terjadi sesuatu, gitu. Jadi mungkin dia ingin berniat jahat sama kamu, seseorang wanita ini, ya, ingin berniat jahat sama diri kamu, tapi ada ketakutan. Takut bahayanya seperti apa nanti jika dia melakukan kejahatan itu sama diri kamu, sementara kamu mungkin teman dia kerja, sementara kamu mungkin atasan dia, sementara kamu mungkin sering bantu dia, ya. Tapi dia, seseorang ini kan suka menyalahgunakan apa yang kamu ya punya, atau kamu pernah menolong dia, atau kamu pernah menasihati dia. Itu selalu pokoknya seseorang ini suka menyalahgunakan sesuatu yang pernah kamu kasih ke dia gitu loh ya, atau mungkin ucapan, terus kamu kasih kepercayaan sama dia, dia menyalahgunakan kepercayaan itu, padahal kamu udah percaya sama dia gitu loh ya. Dia tiba-tiba entah kenapa dia yang tadinya berinisiatif untuk berbuat jahat sama kamu, berniat buat berbuat jahat sama kamu, ada kepikirannya tentang ketakutan. Bayangan itu membayangi dia sendiri, bayangan itu. Entah dia sudah melakukan niat jahat sama kamu atau belum. Ya. Ya, di sini ada persiapan dana. Dia punya dana. Ya, punya dana itu bukan berarti uang, ada juga rencana dia. Dia punya ide. Gitu di sini ya. Tapi ide itu udah dia persiapkan. Ide yang buruk, ide yang akan dia lakukan sama kamu, kan dia niatnya jahat ya. Berarti yang niatnya jahat ini adalah seorang wanita ya, yang suka berbelanja, suka berjalan-jalan itu ya. Itu udah dia persiapkan semua rencana-rencana dia untuk berbuat jahat sama diri kamu di sini ya. Dia menyembunyikan suatu rahasia ya, dan dia merahasiakan itu dari kamu. Merahasiakan hal yang buruk di sini ya. Mungkin kamu nggak tahu apa rencana dia. Mungkin dia tuh iri, atau ingin menjelek-jelekkan diri kamu sama orang lain, kepada teman-temannya. Atau bisa saja dia pura-pura setuju, apa yang kamu katakan setuju aja gitu. Atau kamu kasih kepercayaan sama dia, dia bakalan pakai kepercayaan itu ya, dia bakalan menyalahgunakan kepercayaan yang kamu kasih ke dia itu ya. Nah, dia itu saat ini ya, seseorang ini zodiaknya ada di bawah ini ya, bisa kamu atau dia, seseorang yang berniat jahat sama kamu. Berniat ya, berniat tuh entah udah kejadian berbuat jahat sama diri kamu atau belum. Yang jelas kalau kamu punya usaha ya, punya usaha bisnis, atau misalnya kamu ya, ini bisa usaha kecil, bisa usaha besar, seseorang ini ya berbuat jahatnya. Meskipun kamu seandainya punya usaha kecil, berdagang, atau ya pokoknya usaha kecil-kecilan, seseorang ini bisa malah gak suka. Atau mungkin kamu nitip barang ke dia, tiba-tiba dia bilang kecopetan atau apa, padahal enggak ya. Seseorang ini buruk, niatnya jahat, pokoknya pengennya menjatuhkan diri kamu, pengennya usaha kamu gak maju-maju gitu loh, gitu. Akan di tengah-tengahnya nanti pengennya kedepannya usaha kamu itu gak maju, gak berkembang gitu, karena gak suka. Tapi dia ada di sekitar kamu, seseorang ini ya. Di sini yang ketarik di ceki energi seorang wanita yang hobi berbelanja ya. Itu yang berniat buruk sama kamu ya. Dia menyembunyikan sesuatu dari kamu. Mungkin dia udah berpikir gitu. Sementara kamu selalu percaya sama dia, kamu selalu sama dia, apa-apa percaya sama dia, kamu kesana, kamu percayakan dia. Padahal dia udah tahu, oh kalau kamu beli ini di sini harganya segini, nanti dia pintar otaknya gitu. Kamu beli, seandainya kamu berjualan, kamu beli barang-barang ini di sini, beli mentega di sini, ada dia punya 1000 macam
taktik di otak dia. Entah dia tuh bakalan, seandainya kamu nyuruh beli ini terus dibelikan yang merek lain, bisa saja nanti notanya diganti pun bisa. Jadi itu jika kamu percaya sama seseorang ini ya, karena seseorang ini selalu butuh uang ya di sini. Uang, karena apa? Suka jalan-jalan, suka berbelanja gitu ya. Emang setiap wanita suka berbelanja, makanya tuh jika kamu usahanya kamu lancar, kamu bisa beli ini, bisa beli itu, dia sementara dia hanya jadi anak buah kamu atau bawaan kamu, dia jengkel. Sementara dia itu teman akrab kamu gitu ya. Kok teman akrab, kamunya usahanya lancar, dia yang enggak, dia jengkel. Harapannya musnah, ruwet kacau. Nah, di sini ada harapannya musnah dan ruwet kacau. Mungkin ada kemungkinan ya, dia kan baru ada niat jahat sama kamu ya. Mungkin entah baru mau melaksanakan, tiba-tiba nggak jadi, atau udah melaksanakan mungkin baru separuh, mungkin kamu sudah mengetahui siapa dia. Jadi pikirannya kacau, ruwet, sampai nggak bisa tidur seseorang ini ya, seseorang wanita yang selalu hobi jalan-jalan dan berbelanja ini. Mungkin kamu udah merasakan seseorang ini kok begini gitu ya. Mungkin intuisi kamu tajam, tahu dia seperti apa gitu. Jadi dia pun salah tingkah gitu. Jadi ragu mau diteruskan enggak gitu ya seseorang ini. Jadi nggak percaya diri, hanya bisa sendiri saat ini ya. Mungkin agak jauh dari kamu ya. Karena apa? Malu mungkin ya seseorang ini. Karena apa, rencananya batal, mungkin kamu tahu, tapi kan kamu tahu nggak langsung kamu kasihkan ke orang, nggak langsung ke orangnya, dia kamu pura-pura aja nggak tahu gitu di sini. Nyatanya itu yang terjadi. Walking down the streets, feeling the breeze, in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean.